Sebagai negara yang berperadaban tinggi, Atlantis memiliki kebudayaan tradisi dan kepercayaan yang mengakar dan terus diwariskan dari generasi ke generasi. Kebudayaan Atlantis meliputi budaya benda atau tangible dan budaya tak benda atau intangible. Dalam video kali ini, kita akan melacak jejak kebudayaan Atlantis beserta yang meliputinya. Apa saja bukti budaya yang menguatkan hipotesa bahwa Indonesia adalah pewaris peradaban Atlantis? Budaya maritim Atlantis. Plato mencatat pusat pemerintahan Atlantis dikelilingi laut, tepatnya di mulut laut. Terdapat banyak pulau, dermaga yang ramai dan dikunjungi dari berbagai penjuru. Atlantis juga disebut memiliki armada angkatan laut yang kuat. Sejarah mencatat kemaritiman bangsa Indonesia terjadi sejak masa migrasi bangsa Austronesia hingga masa kegemilangan Majapahit. Semangat bahari menjadi kekuatan yang maha dahsyat. Leluhur Nusantara telah berlayar ke segala lautan dan samudra dengan mengandalkan pengetahuan astronomi melalui bintang-bintang penunjuk arah. Bahkan, jejak-jejak kehadiran budaya Nusantara di Madagaskar dan Afrika Selatan masih bisa ditelusuri di sana hingga saat ini. Profesor Solheim, arkeolog dari Universitas Hawaii, menemukan konsep jaringan perdagangan dan komunikasi maritim yang disebut dengan budaya Nusantau. Ia percaya sudah sejak 5.000 tahun sebelum Masehi, pesisir Samudra Hindia dan Asia Tenggara saling berbagi kultur melalui aktivitas pelayaran. Deskripsi kebudayaan maritim Atlantis yang dicatat Plato sangat presisi dengan tradisi kemaritiman nenek moyang bangsa Indonesia. Jika masyarakat pesisir Atlantis berkebudayaan maritim, maka masyarakat pedalamannya mampu menghasilkan sumber makanan dari tanah-tanah mereka. Kebudayaan agraris Atlantis ditopang oleh tanah yang subur dan sistem irigasi yang maju. Saliran irigasi ini menyadap dari saluran lain, biasanya sodetan sungai, gunanya untuk mengairi lahan di musim panas atau musim kemarau. Sementara di musim-musim hujan, untuk mendapatkan air dari sungai yang melimpah dengan sistem irigasi ini, masyarakat Atlantis seperti catatan Plato mampu menghasilkan 2 kali panen dalam setahun. Hal ini juga sama persis dengan kondisi pertanian di Indonesia. Kuil-kuil Atlantis. Plato mencatat masyarakat Atlantis membangun kuil-kuil untuk para dewa. Bentuknya bertingkat-tingkat mengerucut ke puncaknya. Di Indonesia, selain menhir, meja batu dan kubur batu, budaya megalitik Nusantara juga menampilkan struktur bertingkat atau berundak yang disebut sebagai punden berundak. Secara bentuk, punden berundak mirip dengan piramida. Struktur ini telah ditemukan dan tersebar di seluruh Nusantara. Di antaranya, ditemukan di pegunungan Iyang Argapura, Lebak Sibeduk, Basema, Pengguyangan, Cisolok, dan Gunung Padang. Bahkan Gunung Padang merupakan situs megalitik terbesar dan tertua. Usianya diperkirakan 23.000 tahun sebelum Masehi. Jika benar, Gunung Padang tertua itu, situs tersebut sezaman dengan peradaban Atlantis. Sudah ada peradaban maju di Nusantara pada masanya. Ribuan tahun sebelum Masehi, sejak ditemukan situs Gunung Padang, dunia memiliki perspektif baru tentang masa lalu Nusantara. Di sana ditemukan tumpukan batu-batu persegi besar dengan berbagai ukuran yang tersusun dalam suatu tempat berundak, yang usianya diduga lebih tua dari usia piramid Mesir. Hal ini menjadi indikasi bahwa budaya leluhur Nusantara sudah sangat maju di masa lalu. Struktur punden berundak masih dipertahankan oleh masyarakat Indonesia ketika memasuki masa Hindu-Buddha. Candi Suku dan Ceto di Jawa Tengah menunjukkan unsur-unsur punden berundak. Budaya asli Nusantara yang agak menyerupai piramida di Amerika Tengah. Punden berundak juga diyakini sebagai desain dasar Candi Borobudur di Jawa Tengah. Nampaknya setelah kehancuran Atlantis, penduduk Atlantis yang selamat mewariskan pengetahuannya tentang struktur kuil mereka yang berundak-undak, dan kemudian pengetahuan itu diserap oleh masyarakat pasca Atlantis, yaitu nenek moyang bangsa Indonesia yang menempati wilayah bekas daratan Sundaland. Mitologi dan kepercayaan. Dalam dialog Plato, kerajaan Atlantis didirikan oleh dewa. Dalam Kritias, Solon mengalihkan bahasa nama dewa disebut ke dalam bahasa Yunani menjadi dewa Poseidon. Poseidon adalah salah satu dari 12 dewa Olympus dalam mitologi Yunani. Domain artinya adalah laut dan ia disebut dewa laut. Solon menerjemahkan nama dewa itu karena kesamaan sifatnya dalam mitologi Yunani. Dewa Poseidon yang dipuja oleh orang Atlantis adalah identik dengan dewa Baruna, seorang dewa dalam mitologi Nusantara Prandarma. Keduanya diberi julukan dewa air atau dewa laut. Jadi Solon menerjemahkan Baruna menjadi Poseidon. Pulau Kalimantan dulunya pernah dikenal dengan nama Warunapura atau tempatnya Dewa Baruna. Sumber-sumber Eropa selanjutnya pada abad ke-16 menyebut nama pulau itu sebagai Borneo. Kolonial Belanda dan Inggris memberi nama pulau tersebut Borneo. Tradisi masyarakat Atlantis. Pada bagian akhir Kritias dijelaskan bahwa pada setiap 5 atau 6 tahun sekali berselang-seling, para raja Atlantis berkumpul untuk berdiskusi dan membuat perjanjian. Diakhiri dengan persembahan korban banyak kerbau. Kebiasaan korban kerbau untuk persembahan hanya ada di Asia Tenggara dan Asia Tengah bagian selatan. Masyarakat Atlantis juga memiliki tradisi dalam mengolah makanan
melalui proses fermentasi atau pengawetan. Plato menulis dalam Kritias 115b, dan buah-buahan yang dibusukkan dengan dipelihara yang kita gunakan sebagai cucu mulut setelah makan malam. Makanan yang sesuai dengan tulisan Plato tersebut adalah tapai atau tape. Makanan ini dihasilkan dari proses fermentasi tradisional sebagai hidangan penutup yang asli dan populer di seluruh Asia Tenggara. Tape bisa dibuat dari berbagai sumber karbohidrat, tetapi biasanya dari singkong atau beras ketan. Kedua jenis bahan ini akan menghasilkan jenis tape yang berbeda. Fermentasi tape dilakukan melalui proses inokulasi sumber karbohidrat dengan mikroorganisme yang diperlukan dalam kultur awal, yang dikenal sebagai ragi bersama dengan bakteri. Budaya merupakan aspek yang tak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia. Di dalamnya terdapat proses pewarisan budaya yang berfungsi untuk menjaga keberlangsungan dari generasi ke generasi. Pewarisan budaya adalah proses memindahkan, meneruskan, memiliki, dan memakai kebudayaan dari satu generasi ke generasi secara berkesinambungan. Pewaris budaya adalah jawaban mengapa kebudayaan masyarakat Atlantis yang dicatat oleh Plato sangat mirip dengan kebudayaan masyarakat Indonesia, karena memang Indonesia adalah pewaris Atlantis.